Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saudara tentu sudah siap saat ini. Siap bagi Tuhan. Siap bagi kunjungan Sang Firman. Sang Firman yang akan membawa lewat rohnya yang kudus. Firman Rema yang akan menjadi iman dalam hidup saudara. Saya akan melanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu saudara. Tentang karakteristik gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Ini adalah untuk mengungkapkan topik yang dari sesi-sesi yang terdahulu, yaitu Hawa yang terakhir. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu sebelum kita melanjutkan dari kitab Kidung Agung pasal yang kedua sekarang. Terima kasih karena Engkau menyediakan buat kami Tuhan. Sehingga kami tak berkekurangan Tuhan. Firman aliran-airan air kehidupan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus menyediakannya, mengalirkannya kepada kami. Sehingga kami bisa hidup dalam kehidupan-Mu sendiri. Yaitu kehidupan ilahi. Terima kasih karena kebenaran yang menjadi hidup kami, menjadi realita dalam diri kami. Kami bersyukur untuk Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus. Supaya lewat Roh-Mu yang kudus itu memperdengarkan suara-Mu sendiri Tuhan. Dari firman yang berasal dari Kau Tuhan. Menjadi iman, bahkan membangun kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur karena beberapa minggu sebelumnya Engkau telah menyingkapkan. Inilah pengharapan-Mu. Inilah yang Engkau dambakan Tuhan dari hidup kami. Sehingga Engkau berbuat banyak hal. Menyiapkan kami sebagai istri. Istri mempelai daripada tunangan. Mempelai tunangan. Supaya kami tetap cantik, cemerlang, tak bercacat, tak bercela di hadapan-Mu bagi Engkau Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Bersuaralah buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saudara masih ingat bahwa kita membahas tentang Kidung 2 ayat 1. Bunga mawar dari Saron aku. Bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri. Ayat 2. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan seperti ini. Dikatakan adalah. But Solomon replied, ayat yang kedua. Like the lily among thorns, so you are you, my love, among the daughter. Terjemahan bebasnya, tetapi Salomo menjawab seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikian pula kamu sayangku di antara anak-anak gadis lainnya. Wah. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Bahwa ungkapan penolakan dari gadis Sunem ini. Yang ditawarkan. Ditawarkan cintanya Salomo untuk menjadi istrinya. Yang keberapa. Nanti saudara bisa mengetahuinya. Istri yang keberapanya. Saudara bisa pahami. Bahwa penolakannya dia. Dia katakan. Dia paparkan. Apa yang tidak bisa dilihat oleh Salomo. Telah terbangun di dalam diri wanita Sunem ini. Gadis Sunem ini. Yaitu. Dia mengumpamakan dirinya. Seperti bunga mawar dari Sharon. Bunga bakung di lembah. Seperti bunga krokus, bunga lili. Di lembah-lembah, daerah terpencil
yang terabaikan. Yang tidak akan pernah ditanam pada masa itu oleh orang. Dijadikan perkebunan bunga. Di taman perkebunan bunga. Tidak. Ini menunjukkan suatu tingkat pemahaman spiritual, bahasa spiritual yang hanya mungkin dimengerti oleh Salomo, orang ataupun raja yang penuh dengan hikmatnya Allah. Dia mengatakan bahwa aku menjadi indah dalam pemandanganmu, Raja. Karena Tuhan yang mengurusi aku. Tuhan sendiri. Bukan upaya manusia. Dan inilah yang diungkapkan. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan dari gerejanya sebagai kekasihnya. Tuhan yang mendandani. Bukan upaya manusia. Wow. Saya ingin saudara lompat kepada apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Sedikit membantah, tetapi sedikit juga dia mengungkapkan kebenaran. Apa yang dikatakan si wanita Sunam ini. Seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Duri adalah lambang kutuk. Duri adalah lambang penderitaan. Duri, semak duri adalah lambang penolakan kepada Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia katakan dia harus mengupayakan dengan susah payah usaha manusia itu. Tetapi akan tumbuh. Sorry. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi kepada tanah. Karena tanah sudah penuh dengan semak duri. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dari perkataannya Salomo ini tentang si gadis itu. Betul. Engkau itu seperti bunga bakung. Bunga yang indah. Di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis yang lain. Yang sudah dimiliki oleh Raja Salomo. Saya katakan sudah dimiliki oleh Raja Salomo. Kok seperti itu? Yang lain itu seperti duri. Yang lain itu tidak mengenal Allah. Yang lain itu penuh dengan kedagingan. Dengan susah payah upaya manusia. Sehingga Salomo memandang, mengambil istrinya itu karena kecantikan. Saudara mau tahu. Saudara harus tahu. Mengapa pada masa anaknya Salomo, pemerintah Israel, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Menjadi Rehabeam, yang disebut dengan kerajaan Yehuda, dan Yerobeam yang disebut dengan Israel.
yang akhirnya berkedudukan di Samaria. Mengapa? Karena Rehabeam. Saya ulangi sekali lagi. Karena Rehabeam. Saya ulangi sekali lagi. Karena Rehabeam itu lahir dari seorang istri Salomo yang bernama Naamah. 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam, anak Salomo, yang memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya Rehabeam, yaitu istri Salomo, ialah Naamah. Saudara tahu apa arti Naamah ini? Nama ini adalah seorang perempuan Amon, kata Alkitab. Nama Naamah pertama kali bukan muncul di 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Nama Naamah pertama kali adalah muncul satu-satunya perempuan di dalam garis keturunan silsilah yang pertama-tama disebut adalah justru dia dari keturunan Kain. Ternyata Musa menulis kata Naamah itu bukan berarti nama sebenarnya adalah Naamah. Nama person itu adalah nama. Kejadian 4 ayat 12 kita lewat di sini dulu. Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Arti nama-nama adalah pesona kecantikannya itu. Secara lahiriah. Saudara bisa lihat itu. Sekarang 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Mengapa Raja Salomo menikahi seorang wanita Amon? Karena pesona kecantikannya. Dan dari dialah, dari rahim ini, lahirlah Rehabeam. Mengapa di Alkitab selalu ditulis nama orang-orang, khususnya raja-raja di Tawarikh dan di raja-raja, selalu disebutkan nama ibunya? Karena dalam kerajaan, ibunya inilah yang mengajarkan filosofi kehidupan kepada si anak ini. Jadi dia memiliki kontribusi terbesar untuk membentuk wujud kehidupan si anaknya ini. Sekarang kita akan melihat lagi. 1 Raja 14 ayat 21. Bahwa Naamah istri Salomo yang melahirkan Rehabeam ini. Dia dari seorang perempuan Amon. Dia dari perempuan Amon. Saudara tahu, di Ulangan 23 ayat yang ketiga. Dalam hukum Taurat. Bukankah pada masa Salomo hukum itu masih berlaku? Ya, ini tertulis demikian. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan.
sampai selama-lamanya. Seorang Amon, seorang Moab. Apalagi Salomo mengambil wanita Amon ini karena kecantikan pesonanya lahiriah. Ini suatu kemunduran. Dan wanita inilah yang memberikan kontribusi, memberikan filosofi doktrin kehidupan kepada Rehabeam. Maka terpecah. Mengapa terpecah? Karena wanita ini itu adalah wanita yang ditentang oleh Allah sebenarnya. Dia seperti duri, semak duri yang muncul menentang Allah. Maka harus ada upaya manusia. Loh kan nenek buyutnya Salomo juga seorang Moab. Namanya Ruth. Ya, tapi lihat ketika dia mengambil keputusan. Bukan hanya keputusan iman. Dia bukan lagi seorang Moab. Karena dia berkata kepada Naomi. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Itu bukan sekedar iman. Dia sudah migrasi. Bukan lagi menjadi bangsa Moab. Tapi dia sudah menjadi Israel, umat Tuhan. Wah. Saudara bisa bayangkan sekarang. Apa yang saya mau sampaikan ini. Ini sesuatu yang benar-benar harus saudara pahami. Mengapa? Saya ulangi. Mengapa? Di 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Itu akhirnya terungkap oleh Salomo sendiri. Saya ulangi. Terungkap oleh Salomo sendiri. Bahkan kalau kau baca. Di 1 Raja 14 ayat 21 tadi kita baca lagi. 1 Raja 14 ayat 31. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Salomo mengatakan, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Jadi gadis-gadis yang dimiliki oleh Salomo, itu seperti duri. Bukankah itu juga termasuk Naamah? Loh kok sudah tahu? Yang jadi persoalan. Karena Salomo tidak mendapatkan. Sampai pasal 2 dia belum mendapatkan wanita Sunam ini sebagai istri. Gadis Sunam ini sebagai istri. Saudara bisa melihat Salomo mengatakan di ayat yang Kidung 1 ayat yang ke-7. Kidung 1 ayat yang ke-7. Kidung 1 ayat yang ke-9. Dikatakan dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Tapi kemudian dia katakan engkau seperti bunga bakung. Mengapa dia katakan bunga bakung? Karena wanita atau gadis Sunam ini menolak tawaran cintanya Salomo dengan mengatakan bahwa dia adalah gak lebih seperti bunga bakung yang terabaikan, tempat terpencil.
Jadi saudara bisa lihat gereja Tuhan. Seperti yang direpresentasikan oleh gadis Sunam ini. Dia berhasil menggeser pandangan seorang, bahkan penguasa dunia ini. Dari anggapannya dia seperti kuda betina pada hari pernikahan. Dengan Firaun, kuda betina dari Mesir. Dia berhasil menggesernya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki pandangan sekarang. Raja Salomo memiliki pandangan bahwa wanita ini adalah wanita spiritual. Ini seharusnya fungsi gereja karena kesetiaan. Saudara lihat, Salomo mengungkapkan sesuatu yang sifatnya agak kontradiksi. Bunga bakung di antara duri-duri. Ini ungkapan perasaan yang dilontarkan oleh Salomo terhadap si gadis Sulam dengan mengatakan bahwa si gadis adalah bunga bakung yang indah. Seolah-olah tidak tertandingi. Sedangkan si wanita yang lain itu bagaikan duri yang tidak disukai. Itu seperti duri juga buat Salomo. Dunia pada masa sekarang ini akan mencari orang-orang terbaik dari gereja Tuhan. Saudara harus tahu, itulah spirit Babel. Nebukadnezar mencari orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang kelompok rata-rata, tapi orang-orang yang terbaik dari bangsa Yehuda, bangsa Yahudi pada waktu itu. Dia mencari orang terbaik. Dunia ini pada masa ini juga sekarang mencari itu. Karena dia tahu orang-orang gereja, orang-orang terbaik di gereja, dengan karakter terbaik, kemampuan etos kerja yang bagus, itu yang perusahaan-perusahaan dunia ini butuhkan. Dan kau bekerja di situ. Supaya kehidupanmu akan mengikuti sistem dunia ini. Yang dituntut oleh sistem dunia ini. Memang gak salah kau bekerja di sana. Tapi ingat, kau bekerja di sana penuh dengan tantangan. Akan ada sesuatu pilihan mana yang kau korbankan dalam hidupmu. Akan selalu begitu. Jangan hanya bertamengkan. Yang penting adalah tunjukin keteladanan hidup di sana. Ya, memang itu benar. Tetapi itu pun tidak cukup. Kau harus benar-benar bisa mengetahui dengan tepat apa yang dunia mau habisin dalam hidupmu. Mau serap dalam hidupmu. Begitu caranya sistem dunia ini. Dunia ini membutuhkan orang-orang terbaik. Yang hanya bisa yang dihasilkan oleh gereja Tuhan. Tapi apakah engkau seperti Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego? Itu sebabnya engkau harus belajar. Haruslah Tuhan yang mendandani engkau. Seperti bunga mawar dari Sharon. Bunga bakung di lembah-lembah yang terpencil dan tempat terdalam. Saudara bisa lihat ini pujian Salomo ini adalah suatu perbandingan kemuliaan. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Dia ingin meninggikan si wanita ini. Wow, kau dibandingkan dengan yang lain yang sudah kumiliki, nggak ada apa-apanya. Makanya aku mau menawarkan kau. Kau satu-satunya yang ku cari. Ini adalah perbandingan kemuliaan. Ini dialami oleh Musa. Dia tahu status dia menjadi anak putri Firaun.
Dia tahu itu akan memberikan, bahkan seluruh kekayaan Mesir akan jatuh ke tangan dia. Tapi dia menolak. Paulus juga mengatakan seperti ini. Status dia sebagai rabi, sebagai orang Farisi, ahli Taurat, memperoleh kedudukan di kelompok-kelompok mahkamah agama dalam kerabian. Tapi kemudian dia mengatakan demikian. Tetapi Filipi 3:7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan, karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara bisa menyimpulkan Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 9 ini, apa yang membuat segala sesuatu ditinggalkan oleh Paulus, dianggap rugi, dianggap sampah. Kenapa? Karena pesona kepribadian Kristus itu. Itu yang menarik perhatiannya dia. Wow. Saudara siap atau tidak? Siapa yang mengkonfirmasi pernyataan si wanita Sunem ini? Dia mengatakan bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Meskipun dia di hadapan raja, dia tidak mengatakan kepada raja, aku tolak cintamu. Dia tahu itu raja. Penuh dengan konsekuensi. Dia tahu, wanita ini tahu, bahwa Allah lah yang mendandani hidupnya. Sehingga dia patut disebut bunga mawar dari Sharon. Bunga bakung di lembah-lembah ataupun tempat-tempat terpencil. Hikmat Salomo bisa mengerti akan hal itu. Tuhanlah yang membuat dia menjadi cantik. Seperti bunga mawar. Saya ingin saudara dikonfirmasi tentang kebenaran yang baru saja saya sampaikan ini. Oleh keturunannya Salomo kemudian. Hampir 1000 tahun kemudian. Kira-kira 800 tahun lah. Atau 600 tahun, 700 tahun kemudian. Dikonfirmasi. Pernyataan daripada si gadis Sunem ini. Oleh keturunannya Salomo dan Daud. Siapakah itu? Namanya adalah Yesus. Mari kita buka Matius 6. Matius pasal 6. Ayat 28. Perhatikan baik-baik. Saudara tetap siap dengan Kidung Agung 2. Saudara harus siapkan itu. Ini Yesus yang mengatakan keturunannya Salomo, keturunannya Daud. Dan dia mengatakan tentang bapa leluhurnya itu. Lihat. Dan dia mengatakan tentang apa yang dikatakan si gadis Sunem itu. Wow, ini dahsyat. Berarti gadis Sunem ini
Tepat sekali. Dia merepresentasikan, dia adalah seharusnya adalah karakter daripada gereja kekasih Tuhan. Karena yang mengatakan itu adalah kekasihnya, yaitu Kristus, Gembala yang agung itu. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Akan apa yang kamu pakai? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tumbuh, bunga bakung itu indah bunganya. Dia tumbuh, bisa berbunga indah. Tanpa bekerja. Wah, kata tanpa ini. Ya, tanpa bekerja. Tanpa memintal. Di sini digunakan kata toil. Kata toil juga digunakan pada saat Kejadian 3 ayat 17 tadi. Ayat 17. Karena kamu berdosa, Adam, maka dikatakan terkutuklah tanah dengan susah payah. Digunakan kata toil. Dengan susah payah. Dengan berpeluh. Karena kan toil. Sekarang kita lihat sekarang. Di Matius pasal 6 ini. Ayat yang ke-28 ini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tidak seindah itu. Tidak seindah itu di pandangan siapa? Di pandangannya Allah. Di pandangannya Yesus. Yaitu kekasih hidup saudara. Suami. Tunangan saudara. Lihat ayat 30. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Begitu juga dia mendandani krokus, lili, bakung, mawar. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya. Allah ingin mendandani saudara. Wow. Luar biasa saudara. Di sini digunakan. Saudara bisa lihat di sini. Di sini digunakan kata mendandani itu memakaikan pakaian. Memakaikan pakaian. Mendandani. Lihat apa yang Yesus katakan ini. Ini yang Tuhan inginkan pada hidup saudara. Ini yang Tuhan siapkan untuk hidup saudara juga. Yaitu bahwa apa yang didandani oleh Tuhan, maka itu akan cantik. Yesus menunjukkan, membandingkan bunga bakung, bunga ros dengan baju atau kemegahannya Salomo. Ketika seorang raja memakai baju kemegahannya, maka orang bukan hanya melihat baju, warna apa bajunya itu. Tapi orang melihat otoritasnya, kemegahannya, kekuasaannya, martabatnya, keanggunannya, mungkin serta kemuliaannya.
Dan saudara bisa lihat pakaian yang digunakan oleh Raja Salomo itu didandani oleh manusia. Orang-orang yang ahli. Tapi berbeda. Yesus menyatakan kebenaran. Seolah-olah dia seperti merendahkan bapa leluhurnya Raja Salomo. Dia mengagungkan keimanannya, iman, dan kesetiaannya. Si gadis Sunam ini. Mengapa dia harus menyebutkan itu? Adalah demi kedambaannya kepada gerejanya. Dia mengatakan meskipun Salomo dengan segala keagungan, keunggulannya, martabatnya, kemuliaannya. Yang demikian bisa mempesona banyak orang. Dan akhirnya Salomo bisa memiliki istri 1.000 orang. Bayangkan saudara, dia bisa memiliki istri 1.000 orang. Luar biasa ini. Mari saya ambil. Mari kita lihat. Lihat 1 Raja 11 ayat 3. Iya. 1 Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik. Nah, lihat. Perhatikan baik-baik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Menarik hatinya daripada ketertarikan Salomo kepada istrinya. Kepada Tuhan. Wah. Saudara bisa bayangkan ini. Saudara mau tahu. Pada saat dia membujuk wanita Sunam ini. Sudah berapa orang? Istri daripada Salomo. Lalu wanita Sunam ini ingin dijadikan istri yang keberapa? Saudara bisa melihat 1 Raja-Raja 11 ayat 3 ini. Ini mengakibatkan keruntuhannya Salomo. Orang seperti ini harus bertobat. Syukur di hari tuanya dia bertobat. Tapi saudara bisa menemukan di sini. Menarik hatinya daripada Tuhan. Menarik hatinya daripada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, turn away his heart. Memutar hatinya. Mengatur hatinya. Itu sebabnya. Dia mencintai gadis Sunam ini. Saudara, ada berapa macam duri-duri dalam hidupnya Salomo. Mari kita lihat sekarang Kidung 6. Kidung pasal 6. Ayat yang ke-8. Perhatikan, lihat. Saudara tinggal menghitungnya. Wanita Sunam ini akan dijadikan istri yang keberapa? Permasyuri
Kidung 6 ayat 8. Ada 60 di kitab Kidung Agung. Belum selesai. Dia bersyair, dia berpuisi, dia membuat lagunya ini tentang wanita Sunam. Di masa saat yang tepat. Saat sekarang itu juga. Saat itu juga. Permasyuri ada 60. Berarti wanita Sunam ini akan dijadikan istri yang ke-61. Selir 80. Kalau jadi selir, dia selir yang ke-81. Dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Wow. Jadi Raja Salomo tidak bisa digambarkan sebagai gambaran tentang Kristus. Justru sang gembala, kekasih wanita Sunam ini, dia adalah gambaran tentang Kristus. Jadi Yesus menyatakan kebenarannya. Ini seperti merendahkan bapa leluhurnya itu Salomo. Waktu Salomo dengan segala keanggunannya. Karena itu atribut melambangkan otoritas, kemegahan, kemuliaan, martabat. Tapi Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia mengatakan tidak. Meski Salomo tuh dalam segala kemegahan seperti itu, dia nggak bisa menandingi si wanita Sunam itu. Wah. Dia tidak bisa menandingi si wanita Sunam itu. Sedikit sadar. Si Salomo ini. Ya, engkau seperti bunga bakung di antara duri-duri. Bukankah dari sudah 60 permasyuri? Wah, itu seperti duri. Mungkin saja termasuk Naamah. Orang Amon. Mamanya Rehabeam ini. Tapi yang dia dambakan adalah wanita Sunam ini. Mengapa Yesus mengatakan bahwa si wanita, si gadis Sunam ini jauh lebih tidak terbandingkan. Jauh lebih mulia. Jauh lebih indah. Tidak terbandingkan oleh Salomo dengan segala kemegahannya. Karena Allah sendirilah yang membuat bunga bakung, bunga lili di dataran Sharon. Saya katakan di dataran Sharon itu lebih indah Allah yang mengerjakannya. Lebih indah dari jubah kemegahannya Salomo. Ataupun martabatnya Salomo. Semua atribut dalam hidup. Sebab Allah sendiri. Berarti tanpa usaha manusia sedikit pun juga. Yesus memakai suatu contoh. Yang sampai saat itu. Pada zaman itu. Manusia tidak ada yang berkebun. Memiliki taman bunga lili. Taman bunga mawar. Taman bunga krokus. Itu tetap tumbuh liar. Maka Yesus memakai contoh itu. Untuk membandingkan sesuatu yang terabaikan oleh orang. Saya ingin supaya saudara
Bisa memahami apa yang Tuhan pandang. Wah, ini benar-benar sesuatu yang harus saudara bisa pahami dengan benar. Apa yang Tuhan pandang. Apa yang dia kerjakan oleh karyanya sendiri. Itu akan dipandang elok oleh dia. Sebab apa? Sebab sama seperti Efesus pasal yang kelima. Dia mendandani. Saya ulangi. Dia mendandani istrinya sendiri. Supaya cantik, cemerlang, tanpa cacat. Di ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Kudus, tidak bercela. Dan dia sendiri, saya sudah sampaikan, yang menjadikan engkau istri. Berarti dia katakan, digunakan kata asa. Wah, Allah yang mau mengerjakan. Bukannya upaya manusia. Tapi Allah yang mau mengerjakan. Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku. Untuk selama-lamanya. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan kau istri. Di sini digunakan kata dia proses. Dia kerjakan. Wah, saudara lihat di sini. Bunga lili ini tumbuh liar di padang. Maka demikianlah Allah membangun manusia batinnya kau. Supaya bukan upaya manusia. Ikut ambil bagian. Supaya engkau tetap elok dalam pemandangannya Tuhan. Saudara berpikir bahwa wanita Sunam ini gak ada hubungannya dengan Kristus. Yesus tahu. Itulah gereja yang diharapkan. Karakteristik wanita Sunam ini. Itulah gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Mari saya ajak engkau melihat. 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal yang ketiga. Mulai ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini nyaris terjadi pada dirinya wanita Sunam dengan Salomo. Salomo yang hanya melihat kecantikan-kecantikan lahiriah berhasil digeser untuk memandang si wanita ini sebagai bunga bakung. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Wah, mereka melihat murni dan salehnya hidup. Siapa ini? Mari kita lihat ayat 3. Perhiasanmu. Ini perhiasan. Kadang-kadang wanita makin cantik dengan perhiasan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-epang rambut. Dandan dengan rambut-rambut. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Untuk damainya sekarang wanita di Eropa, di Barat, dunia Barat. Mereka nggak bisa lagi ngepang rambut. Kenapa? Mereka gundulin kepala mereka. Mereka tetap cantik ya cantik aja. Tapi kalau mereka seperti tuyul ya tuyul aja. Botak.
Mereka mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Wah, lihat pakai menjadi pesolek. Lihat ayat 4. Lihat ini, saudara. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa. Wah, ini berarti kekal. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat 4 ini luar biasa. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Tidak terlihat di dalam. Allah tidak pernah memberikan kosmetik kepada hidupmu. Karena surga bukanlah pabrik kosmetik. Allah tidak pernah memberikan lotion, pelembab, rose. Supaya pipimu dipiling. Tapi lihat, dia bekerja dalam batinnya. Dalam hati. Di sini digunakan kata kardia. Batinnya itu kardia. Wah. Saudara makin mengerti ya. Saudara akan memahami sekarang. Dengan benar. Saya ulangi, dengan benar. Gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya tuh kayak wanita gadis Sunem ini. Kita baru pasal 2 ayat yang kedua nih. Lihat saudara. Apa yang pernah saya sampaikan. Gadis Sunem ini mengatakan demikian. Memang aku hitam, tapi cantik. Ngapa dia katakan cantik? Hitam, keriting. Ngapa dia katakan cantik? Di dalamnya. Karena Allah yang membangun. Dia tahu. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, makin keriput. Jadi nggak usah dibedakin lagi kalau sudah keriput. Nanti terlihat gelombang. Berunjul-berunjul itu seperti gunung kapur. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Berarti selalu dibaharui. Berarti Allah terus bekerja dalam batin. Allah terus bekerja. Allah terus bekerja. Terus bekerja. Lihat. Ribuan tahun, bukan, mungkin sampai 700 tahun atau 800 tahun atau 900 tahun. Sampai 1000-an. Rasul Paulus menulis seperti ini di 2 Korintus 5 ayat 12. Sejak kitab Kidung Agung. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji 2 Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah. Karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Lihat. Paulus, dia bangga dengan manusia batiniahnya. Allah bekerja di situ. Saudara tahu Paulus itu pendek dan agak sedikit botak katanya.
Pokoknya nggak menarik lah. Makanya dia menulis ayat itu. Tegas. Nah, saudara bisa tahu. Siapa yang sedari kecilnya ketika dia baru lahir, Allah melihat dari sudut pandangnya bahwa orang ini elok. Musa. Karena Allah sudah tahu. Allah sudah buat rencana. Ini rencana. Ini akan disepakati oleh Musa. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 7. Ayat yang ke-20. Pada waktu itulah Musa lahir. Dan ia elok di mata Allah. Dia elok di mata Allah. Di Ibrani 11 ayat 23. Lihat. Karena iman. Iman siapa nih? Kita lihat. Maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Berarti ini iman orang tuanya Musa. Karena mereka melihat. Lihat. Karena mereka melihat. Karena orang tuanya Musa ini melihat. Ibrani 11 ayat 23. Bahwa anak itu, yaitu Musa, elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan berita raja. Pas seperti apa yang dikatakan oleh Stefanus di Kisah Rasul 7. Ya elok di mata Allah, itu diperlengkapi. Berarti orang tua Musa, ketika Musa lahir, dan di situ mulai muncul dekritnya Firaun untuk membunuh semua keturunan Ibrani yang baru lahir, laki-laki. Saudara bisa bayangkan itu. Ketika Musa lahir, sembunyikan selama 3 bulan. Apa yang menyebabkan mereka menyembunyikan itu? Karena mereka melihat dengan iman bahwa Musa itu elok rupanya di mata Allah. Dia elok di mata Allah dalam pemandangan Allah. Bisakah imanmu mengatakan bahwa hidup saudara yang sedang didandani itu, kau melihat keelokan yang akan terjadi pada hidupmu di hadapan Tuhan dan juga engkau bisa melihat yang sama. Itu karena iman. Kalau saudara bisa melihat itu oleh karena iman, saudara akan tetap setia. Berdiri teguh. Tidak goyah. Orang tuanya membuang Musa setelah dia melihat bahwa anaknya ini elok di mata Tuhan.
Yesus mengatakan bahwa mawar di dataran Saron, bunga bakung itu elok, indah. Karena Allah yang mengerjakannya. Meskipun, saya ulangi, meskipun itu adalah tanaman yang dibuang ataupun diabaikan oleh orang. Tetapi karena Allah yang mengerjakannya, maka itu akan menjadi elok di matanya Allah sendiri. Siapa yang mengucapkan bahwa itu elok di matanya Allah? Yesus. Allah yang berinkarnasi. Saudara, ini tantangan buat hidup saudara. Maukah saudara didandani oleh Tuhan dari batin? Karena hanya dengan demikianlah engkau menjadi gereja kekasih Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Dengan cara demikianlah saudara akan menjadi gereja kekasih Tuhan. Wah, seru ini saudara. Ini benar-benar menarik buat kita. Kalau Tuhan memandang elok Musa, berarti Allah tertarik kepada Musa pada hari-hari hidupnya dan menilai dia luar biasa. Allah menilai secara batinnya, Allah menilai secara spiritual. Dan bukan karena faktor lahiriannya. Makanya Musa berani mengambil keputusan untuk memutus faktor lahirnya. Dia tidak mau disebut anak putri Fir'aun. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Dia membandingkan mawar Saron itu, bunga bakung itu pekerjaan Allah semata-mata. Tidak ada upaya manusia. Allah menilai hidup saudara dari manusia batin yang dia kerjakan. Ada banyak orang ketika dia pertama kali masuk gereja, dia berpikir, dia pelajari sistem di gereja tersebut. Oh, setelah sekian lama, kalau aku setia, kalau aku aktif, kalau aku ini, suatu hari aku akan diangkat menjadi pelayan, aku akan diangkat menjadi diaken, aku akan diangkat menjadi pendeta muda, aku akan diangkat menjadi pendeta. Suatu hari, dia mendandani dirinya sendiri sama seperti Salomo dengan segala kemegahan, dan dia menganggap bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah upayanya sendiri. Banyak orang seperti itu di gereja. Tapi manusia batinnya hanya Tuhan yang menilainya. Saya ingin supaya saudara melihat satu prinsip prinsip yang kekal, hukum yang kekal dari Tuhan tentang yang dikatakannya ketertarikan Tuhan karena kemolekan pada hidup saudara. Saya ingin kalian membuka ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat raja menggantikan Saul yang sudah diskualifikasi di mata Tuhan.
dari keluarganya Isai, salah satu anaknya. Tapi Tuhan tidak memberikan detailnya siapa dia. Hanya disuruh, mari kita lihat sekarang dari ayat yang pertama. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Udah menjadi duri nih. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab dia antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Apa sih susahnya? Kemudian ayat 2 Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan instruksikan untuk bakar korban dulu. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kenapa Tuhan gak kasih tahu seterusnya? Karena akan menimbulkan konflik. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Kenapa enggak dari awal saja Tuhan nyebutin namanya? Tidak. Karena Tuhan ingin membagikan pada generasi berikutnya, pada generasi seterusnya, pada turun-temurun. Sampai akhirnya mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Paulus. Hamba-hambanya. Suatu prinsip yang abadi. Satu hukum yang abadi. Hukumnya Allah. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua kota di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anak yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Perhatikan baik ya, siapa saja anak-anaknya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah ini saatnya Tuhan. Karena Samuel melihat Eliab ini adalah tentaranya Saul juga. Tinggi, tegap, besar. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Ternyata dia juga duri. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukankah semuanya sudah dikuduskan dalam upacara pengorbanan? Eliab sudah ya. Lalu Isai mengambil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama, Abinadab, Syama lewat. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Tuhan ini bikin kesulitan aja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tapi sedang menggembalakan kambing domba. Sedang. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Karena Samuel bersikeras karena Tuhan tidak pernah bohong. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bukankah upacara pengudusannya dan upacara bakar korbannya sudah berlangsung untuk ketujuh anaknya Isai, kakak-kakak daripada Daud? Sudah. Dan Daud belum. Kemudian disuruhnya menyebut dia. Ia kemerah-merahan matanya. Indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Ini. Daud tidak mengalami pengudusan. Daud tidak ikut dalam korban bakaran. Yang lain ditolak. Ini tidak. Bukan apa yang dilihat oleh manusia. Karena korban bakaran itu, pengudusan itu adalah untuk dosa-dosa melanggar hukum Taurat. Tapi Daud,
Allah sudah bekerja dalam batinnya dia. Meskipun dia ada di padang Efrata. Terlupakan, terabaikan oleh keluarganya sendiri. Allah tahu. Allah tahu motivasimu ikut bergabung dalam gereja. Dan semangatmu itu karena apa? Allah tahu. Sebab apa? Itu keluar dari hatimu. Motivasi itu keluar dari hatimu. Dari batinmu. Allah tahu. Kemudian kita katakan di sini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu seterusnya. Sejak hari itu. Sejak saat itu. Dan seterusnya. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Wah. Ini yang dahsyat saudara. Bukan apa yang dilihat oleh manusia. Allah melihat hati. Mazmur Tuhan mengatakan Allah menyelidiki hati. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat. Lukas 16 ayat 15. Ini prinsip yang dikatakan oleh Yesus. Dan ini terjadi. Ini harusnya buat hidupnya gerejanya. Harus hati-hati saudara. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia. Ini yang dikatakan Yesus. Salomo dengan segala kemegahan yang dikagumi oleh manusia. Itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena engkau tidak bisa menjadi gambaran daripada Kristus. Gambaran daripada kesetiaan. Engkau punya 60 istri. Selalu sekarang membujuk-bujuk lagi gadis Sunam. 80 selir. Dan tidak terbilang banyaknya anak darah. Mari kita lihat satu lagi. Ayub pasal yang ke-10. Ayub pasal yang ke-10. Apakah engkau mempunyai mata badani? Atau mata jasmani? Ini pertanyaan kepada Tuhan. Apakah engkau mempunyai mata jasmani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Tidak. Tuhan tidak sama. Maukah saudara menyadari Allah bekerja di dalam manusia batinnya, saudara? Kalau saudara dia sudah jatuh cinta kepada saudara. Dan saudara juga merespon. Merespon balik. Saudara mengasihi dia. Mencintai dia. Karena kepribadiannya dia. Ingat. Gereja yang seperti karakteristik seperti inilah. Yang diidam-idamkan oleh Tuhan. Pengharapan Tuhan sebagai kekasih Tuhan. Yakni. Saudara terpesona. Saudara mencintai dia karena kepribadiannya. Bukan karena apa yang telah dia kerjakan. Dia lakukan buat hidup saudara. Mujizat-mujizat. Pelayanan-pelayanan. Penghormatan. Saudara menjadi diaken. Saudara menjadi pendeta muda. Saudara menjadi pendeta. Bukan karena itu. Gereja yang diharapkan Tuhan adalah gereja yang memiliki karakteristik. Karakter hidup. Kesetiaan. Yang dibangun. Karena iman. Gereja yang diidamkan Tuhan adalah gereja
yang memiliki kemolekan ataupun kecantikan batiniahnya sangat menonjol setiap hari dalam perilaku serta tindakan kehidupannya. Karena itulah yang dibangun oleh Allah. Jadi jangan berharap punya motivasi buruk. Aku sudah lama lah di gereja ini. Harusnya aku harus bisa mandiri nih. Aku sudah harus bisa nih menjadi pekerja nih. Karena sudah mulai dipercayakan ini. Harus hati-hati. Allah menyelidiki hati. Dia membangun manusia batinnya. Salomo berkata, seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. 60 istri, 80 selir, dan tidak terbilang darah-darah. Semuanya itu seperti duri. Orang-orang yang ditentang oleh Allah. Dia mengidamkan wanita sesunam ini. Perhatikan dengan baik. Adakah engkau bisa menjadi gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya yang setia, yang memiliki kecantikan batinnya, saudara harus bisa menjawab itu. Kalau tidak, saudara bukanlah bagian daripada gerejanya. Tetapi engkau hanya disebut umat Tuhan. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau singkapkan kepada kami. Lewat firman-Mu. Di mana Roh Kudus bekerja. Menyingkapkan itu menjadi kebenaran. Sehingga bisa menjadi realita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau membawa kami. Membawa mereka semua yang mendengarkannya. Kepada tingkat pengertian untuk bisa melihat. Apa yang kau harapkan dari hidup kami. Apa yang kau inginkan dari hidup kami. Apa kebutuhanmu. Kebutuhan Tuhan adalah gereja sebagai kekasih Tuhan. Gereja yang setia. Gereja yang berani berkata, aku ini bunga mawar dari Saron. Aku bunga bakung di lembah-lembah. Tempat terpencil, tersembunyi. Terabaikan. Aku ini bunga. Karena Allah yang mengerjakannya di dalam diriku. Makasih Tuhan. Untuk anugerah ini. Terimpartasilah. Firman ini. Menjadi kebenaran dalam hidup. Mereka yang mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.